Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang apakah boleh kita meletakkan potongan-potongan pelepah di bawah batang sawit atau di sekitaran piringan sawit. Tentunya teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya terapkan di kebun saya, sudah saya alami dan saya sharingkan. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, terutama sebagai bahan pertimbangan, bahan perbandingan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit bagi teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, apakah boleh kita memotong-motong pelepah kemudian diletakkan di piringan atau di bongkot kelapa sawit? Tentunya boleh-boleh saja teman-teman. Kebun-kebun kita sendiri, yang punya kita sendiri, mengapa tidak boleh? Siapa yang melarang? Tentunya seperti itu. Namun teman-teman, ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaatnya ketika kita meletakkan seperti yang saya lakukan di piringan kelapa sawit seperti ini. Tentunya pelepah ini bebas mau diletakkan di mana saja, baik itu di gawangan mati ataupun di dalam piringan kelapa sawit, atau dibiarkan berserakan saja, itu sah-sah saja. Tidak ada mengganggu dari pertumbuhan kelapa sawit atau membuat sawit kita ini menjadi buruk, tidak berbuah atau menjadi mati. Tidak seperti itu teman-teman. Peletakan kelapa sawit, peletakan pelepah kelapa sawit ini condong atau lebih ditekankan kepada kebersihan sanitasi atau kenikmatan mata yang memandang, seperti itu saja. Jadi ketika batang kelapa sawit atau pelepah kelapa sawit ini kita letakkan dengan rapi, tentunya kita pun akan enak memandangnya. Kemudian ketika kita lewat, ketika kita panen juga tidak mengganggu perjalanan kita. Dan tentunya hal ini teman-teman, ada beberapa hal yang sebenarnya ketika kita meletakkan kelapa sawit secara berserakan, yang pertama tentu akan timbul potensi kecelakaan kerja seperti terkena durinya atau tersandung dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita letakkan serapi mungkin, baik itu di gawangan mati ataupun di piringan kelapa sawit seperti ini. Sebenarnya teman-teman, dengan peletakan kelapa sawit, pelepah kelapa sawit dengan disusun secara rapi, ada manfaatnya, yaitu ketika disusun secara rapi dan bertumpuk, maka di bawah tumpukan itu akan menjadi lembab. Nah, kelembaban tanah inilah yang nanti akan mengundang hewan-hewan mikroba atau bahkan seperti cacing dan lain sebagainya untuk diam di sana, dan akhirnya menciptakan humus-humus tanah yang akan meningkatkan kesuburan tanah. Dan tentu itu bukan dalam proses waktu yang singkat teman-teman, dalam waktu yang mungkin bertahun-tahun. Maka dari itu ketika kita meletakkannya secara bebas atau sembarangan, tentu ada dua hal yang membuat kita rugi. Yang pertama memang menimbulkan potensi kecelakaan kerja. Yang kedua, kita tidak akan mendapatkan manfaat dari yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu menjadi menambah kesuburan tanah akibat dari kelembaban tanah yang secara tidak sengaja kita susunkan pelepah di sana, kemudian membuat humus yang ada di sana itu menjadi lebih baik, itu teman-teman. Nah, maka dari itu ketika kita menyusun di piringan atau di gawangan kelapa sawit, gawangan mati, tentunya semuanya sama-sama baiknya, baik itu di gawangan maupun di piringan. Karena apa teman-teman? Ketika kita sudah mendapatkan efek yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu humus yang membaik dan unsur hara yang ada di sana menjadi lebih baik, tentunya akar-akar kelapa sawit itu akan lebih senang berdiam diri di sana. Meskipun di gawangan mati ataupun di piringan kelapa sawit itu sama saja. Dan tentunya teman-teman, dari efek itu tadi kita bisa memanfaatkannya untuk menambah tingkat nutrisi yang bisa kita berikan kepada kelapa sawit. Bahkan efek yang lebih lanjut yaitu ketika kita telaten atau teliti, kita usahakan menebar di bawah tumpukan ini, di bawah tumpukan apa namanya, pelepah kelapa sawit ini. Tentunya di sana
pupuk kita akan menjadi lebih baik dan diserap secara maksimal. Yang pertama tentunya potensi penguapan itu akan lebih minimalisir karena memang adanya penghalang dari tumpukan pelepah sawit itu sendiri. Yang kedua, akibat dari kelembaban tanah yang cukup tinggi, maka penyerapan pupuk yang kita tebarkan di bawah tumpukan pelepah itu memang akan lebih cepat terserap karena memang kondisi tanah yang lembab itu teman-teman. Lalu selanjutnya yang bisa kita manfaatkan adalah ya tentunya kita bisa menakut-nakuti ninja sawit ya ketika memang ada tumpukan pelepah di sana mungkin agak sedikit risih atau sedikit sungkan, namun ya namanya ninja sawit tentunya apapun resikonya ya tidak takut akan bahaya-bahaya yang ada. Tentunya teman-teman, resiko dari potensi kecelakaan kerja juga cukup lumayan ada di sana karena memang takutnya kalau kita tidak hati-hati akan terinjak duri yang berada di sana dari tumpukan pelepah itu. Yang kedua, memang dikhawatirkan ada hewan-hewan yang berbahaya yang bersarang di sana, namun bisa kita antisipasi dengan kehati-hatian tentunya seperti itu. Dan dari efek yang akan kita dapatkan itu tadi teman-teman, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan penumpukan di piringan seperti ini. Kita bisa memanfaatkan gawangan itu untuk tanaman tumpang sari. Kalau yang saya lakukan adalah melakukan tumpang sari dengan kopi. Mungkin nanti setahun 2 tahun akan saya sharingkan apakah percobaan saya ini berhasil. Maka dari itu saya letakkan tumpukan ini di sini. Dan tentunya teman-teman, hal ini ya sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita inginkan. Kalau kita puasnya dengan menumpuk di gawangan mati, ya lakukan di gawangan mati, karena memang tidak ada efek yang terlalu signifikan dari penumpukan pelepah kelapa sawit ini. Walaupun kita lakukan berserakan saja, tentunya tidak akan mengganggu dari produktivitas kebun kelapa sawit yang kita miliki. Nah teman-teman, dari hal demikian perlu kita pahami bahwa segala sesuatunya itu memang ada manfaatnya, meskipun hanya sekecil biji zara ya, tentu pasti akan ada manfaatnya. Dan kita sebagai petani, yang sudah sering saya katakan, kita harus perfeksionis menjadi petani sawit. Karena apa? Setidaknya kita bisa mengambil manfaat sekecil apapun untuk meningkatkan hasil produktivitas kebun kita. Maka dari itu ya, kalau kita bisa berhemat sedikit, kita lakukan penghematan. Kalau kita bisa ambil manfaat yang walaupun sekecil apapun, kita usahakan ambil seperti itu. Karena memang kita sebagai petani sawit harus benar-benar menjaga efektivitas, menjaga efisiensitas kita sebagai petani kecil. Tentunya harus bisa memanajemen diri kita sendiri. Dan tentunya teman-teman, ketika kita sudah melakukan dengan cara yang benar, maka nanti kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.